Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ista'jana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi syadid. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man ahya'i sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i bil jannah. Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Bersucinya pakai air mukena buat perempuan. Ngajinya boleh sambil nyender, tapi jangan terlena ntar kepolosan. Kalau mau kena buat perempuan, makanya kudu diajarin. Kalau ibu-ibu ngajinya terlena kepolosan, saya siapa yang dengerin? Ustaz udah lama ngomong dek dia. Alhamdulillah sudah yang kami hormati segenap panitia majelis ibu-ibu ya, majelis taklim ibu-ibu R07, juga yang kami hormati guru kita bersama Ustazah Hajah Samah serta para ustazah yang lainnya ya. Ustazah Hajah Fikri, Abah Fitri, kemudian juga Ustazah Hajah Nok, Ustazah Umi Yus ya, saya nggak manggil ibu lagi, ibu Momi itu juga. Terus Ustazah Aminah serta para ustazah yang lain dan para ustazah ya. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita sama dapat hadir di tempat ini dalam rangka yaitu ngaji bulanan. Dan alhamdulillah tadi di absen ada 119 ya. Ini 119 aja menurun ya. Ini udah alhamdulillah ya. Di tempat lain enggak sampai 100 ya. Ini saya sering ngisi ya di majelis ibu-ibu tempat lain. Kebetulan nanti tanggal 8 Juli saya juga ngisi santunan majelis ibu-ibu depan Masjid Gadok ya, tanggal 8 Juli. Dan mereka emang gabungan beberapa majelis gitu ya. Nah, kemudian ini udah termasuk alhamdulillah Bu Haji ya. Insya Allah untuk bulan-bulan berikutnya tambah banyak lagi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam semoga tercurah kepada alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, soal istri kehajian sunnah-sunnahnya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, di dalam memakmurkan masjid ini memang banyak godaannya. Saat ini kita masih berada di bulan Zulhijjah. Itu tanggal berapa orang? Tanggal 20 Zulhijjah. Nah, Zulhijjah ini adalah bulan yang istimewa dan penuh kemuliaan. Kenapa Zulhijjah ini dikatakan bulan mulia? Di antaranya di bulan ini banyak peristiwa penting terjadi. Ya, kata Zulhijjah ini sendiri berasal dari bahasa Arab. Zul artinya pemilik. Hijjah ini dapat dimaknai sebagai perkara atau juga disebut juga diartikan sebagai haji. Jadi Zulhijjah ini ada bulan yang memiliki banyak perkara-perkara yang agung yang terjadi, yang penting bagi umat Islam. Nah, di antaranya mungkin udah ada yang baca ya,
siapa yang hafal ya? Bulan Zulhijjah ini yang pertama dibangunnya Ka'bah. Ya, Ka'bah ini yang pertama bangun siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian diampuninya Nabi Adam alaihi salam. Itu pertama Zulhijjah tuh sama Bu Aji sama dikasih doanya tuh. Iya, dikasih. Rabbana dzalana anfusana wa ilam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, kemudian yang ketiga adalah turunnya wahyu Allah kepada Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Nah, ini sedikit saya nyempet cerita aja ya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu siapa istrinya? Hajar. Siti Sarah yang pertama ya, Siti Sarah. Kemudian selama 86 tahun kagak punya anak. Nah, ini merasa Siti Sarah ini kurang, saya gimana ya, nggak enak nih sama laki saya, ini mau bahasa Durenan ya, udah lama nikah belum punya anak. Kebenaran dia punya budak. Budak ini artinya membantu dah ya, yang nemenin Siti Sarah. Siti Sarah ya, nemenin Siti Sarah, namanya Siti Hajar. Nah, Siti Hajar ini cantik, baheno nempel. Ya. Kemudian kata Siti Sarah, wahai suamiku, siapa suaminya? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kamu kawin aja sama Siti Hajar. Emang boleh tuh bahasa sini cuma ya, silahkan, insya Allah engkau akan dikaruniai anak. Kemudian nikah sama Siti Hajar, dikasih anak, namanya siapa? Nabi Allah Ismail. Bayangin 86 tahun merindukan anak, kemudian dapat lama itu kemudian disuruh nikah lagi, punya anak namanya Ismail. Begitu Siti Hajar punya anak Nabi Allah Ismail, dadak baik itu Siti Sarah pakai bunting ya. Punya anak namanya siapa? Ishak alaihissalam. Nah, ini adalah kodrat perempuan, Bu. Biasanya walaupun Bang, abang boleh nikah lagi kayak gitu ya, bohong. Itu Siti Sarah begitu suruh kawin, dia punya anak, akhirnya cemburu. Terus disuruh pergi ya Siti Hajar ini ya, kemudian diperintahkan Allah untuk ditaruh di sebuah lembah ya, di Mekah itu, mana di tengah padang pasir gelap, banyak serigala. Bayangin, Bu, udah 86 gak punya anak, lagi dimain-maininnya, disuruh pisah ya. Nah, sementara itu nggak ada perbekalan ya. Kalau suruh ditaruh di hotel enak, ada bekal. Ini di tengah padang pasir. Akhirnya Siti Hajar nyari air kemana? Belum ada isi ulang di rumah ya. Dari Safa ke Marwa 7 kali. Akhirnya ketemunya di mana? Di kakinya Nabi Allah Ismail. Ini menandakan bahwa kita yang penting mau usaha aja dulu, hasilnya pasti dapat. Akhirnya nggak jauh-jauh di situ ya. Akhirnya dikumpulin sambil berkata zam, artinya kumpul. Nah, setelah punya anak Nabi Allah Ismail, kemudian Ismail tumbuh dewasa ya. Tumbuh dewasa kan kita lagi enak banget kalau punya bocah lagi imut-imutnya, datang lagi perintah Allah, ngapain? Disembelih ya. Mimpi disuruh sembelih anaknya. Nah, kira-kira kita puyeng nggak? Iya, pasti puyeng. Udah sayang anak-anak, udah boleh nungguin lama-lama, pas udah gede disuruh sembelih. Nah, kemudian dipanggillah Nabi Allah Ismail, wahai Ismail, anakku, ya bunaya, kesebutannya panggilan anak, orang tua kepada anak, panggilan
yang sayang, ya bunaya, wahai anakku sini, wahai calon pemimpin sini, ih ganteng banget sini, ih si cantik sini. Ya, kalau kita manggil anak gimana? Oh sini loh. Ya, apa ya ada yang punya sifatnya disebut ngeng sini ngeng. Ya, atau siapa? Itu anak, panggilan anak Nabi Allah Ibrahim adalah ya bunaya, wahai anakku datang kemari. Sungguhnya aku telah diperintah Allah melalui mimpi menyuruh menyembelih engkau. Kemudian jawaban anak yang soleh Nabi Allah Ismail, wahai ayah, kalau memang itu perintah Allah kerjakan, jangan ragu. Tuh, nih jawaban anak yang soleh. Tapi kalau jawaban anak salah gimana? Sini anakku, ya bunaya, apa saya semalam suruh nyembelih kamu. Ya pak, saya masih muda, bapaknya tuaan. Itu jawaban anak salah. Kemudian disiapin tuh pisaunya, ya tajam-tajamnya. Bahkan dalam satu riwayat pisaunya bukan cuman bisa motong kertas, tapi batu dipotong bisa. Itu saking tajamnya. Nah kemudian di dalam perjalanan itu Nabi Ismail digoda sama setan. Wahai Ismail, jangan mau disembelih. Kamu masa depan kamu masih panjang. Itu digoda sama setan. Tapi Nabi Ismail tidak tergoda. Kemudian diletakkanlah di batu, leher udah disiapin. Ini pisau udah lagi tajam-tajamnya. Ya, sekali ambil, set pasti. Kemudian setan goda Nabi Ibrahim nggak bisa, goda Nabi Ismail nggak bisa, akhirnya goda Siti Hajar, emaknya. Wahai Siti Hajar, tegakah engkau melihat anakmu itu disembelih oleh bapaknya, sedangkan itu engkau boleh melahirkan susah-susah? Kata Siti Hajar, kalau memang itu perintah Allah, aku rela, jangankan anakku, diriku kalau dikorbankan aku siap. Itu kata Siti Hajar. Makanya setan pada saat itu dilemparin batu. Jadinya lontar jumroh. Kalau tadi nyari air namanya sa'i. Nah, kemudian begitu mau disembelih, ini udah di leher, kata Allah, cukup engkau wahai Ibrahim. Maka digantilah Nabi Allah Ismail dengan seekor kambing 13. Sampai sekarang orang korban pakai kambing atau sapi kalau buat tujuh orang. Nah, pelajaran yang kita dapat yang pertama adalah bahwa kita harus patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa Nabi Ibrahim tadi? Karena sesungguhnya di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 226, ya saya lupa tuh, 226 atau 126, dikatakan di situ, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal sungguhnya sesuatu itu baik buat kamu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal sesuatu itu buruk buat kamu. Sungguhnya Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Tuh, ya. Maka kita kalau cinta, cintalah sekedarnya saja, ya, jangan 100%. Karena suatu saat kita yang apa yang kita cintai bakal diambil oleh yang punya. Tapi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus 100%. Contohnya ibu-ibu nyampe kemari, cinta nggak sama Allah? Cinta. Kalau nggak cinta nggak nyampe kemari. Ngapain gua ngaji? Ya, enakan di rumah gua tidur. Lagi ada laki di rumah. Nah, ya, itu. Karena cinta kepada Allah ya nyampe di sini. Untuk apa? Thalabul ilmi. Kata Nabi, barang siapa yang melangkahkan kakinya keluar rumah untuk mencari ilmu, maka dia sebenarnya sesungguhnya melangkahnya dalam menuju surga. Seandainya ini, ya, seandainya ibu mati, tuh, ya, itu adalah mati syahid. Jadi jangan takut kalau menuntut ilmu mah, kecuali kita pergi nonton, mati keserempet, ya. Nah itu kalau ngaji banyak untungnya. Tuh. Yang kedua, pelajaran dari Nabi Allah Ibrahim adalah bahwa setiap kebaikan itu pasti digoda setan.
Jangan heran kalau kita setiap berbuat baik ada yang ngomong itu, ya. Kamu berbuat apa aja, kata Gus Dur, kamu berbuat apa aja kalau baik ada yang nggak suka. Karena setiap kita berbuat baik pasti digoda sama setan. Dari rumah antara ada yang mintain ini apa tadi, kecekan, nah dengan duit 50.000, ya. Begitu mau diambil, wah sayang, jangan 50.000, lumayan itu, ya. Coba lihat kantong kiri, ada kantong kiri berapa? Goceng. Ya alhamdulillah goceng juga, ya. Masih dikasih, masih ada catatannya daripada kagak sama sekali, ya. Enggak juga nggak apa-apa, yang penting hadir ngaji. Tuh. Kemudian yang ketiga, keluarga Nabi Ibrahim adalah contoh keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, ya. Jangan pada melotot, Bu. Emang Nabi Ibrahim bininya 2, ya. Tapi satu, Nabi Allah Ibrahim itu seorang kepala rumah tangga, seorang pemimpin yang taat kepada Allah, sayang kepada keluarganya. Yang kedua, anak Nabi Ibrahim adalah anak yang soleh, taat kepada orang tua, taat kepada Allah, dan bisa melawan godaan setan. Kemudian yang ketiga, ibunya Siti Hajar adalah ibunya yang soleha, istri yang soleha, yang mau mengorbankan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan taat kepada suaminya. Ya, di antara ini tempat gelap, oke baik, iya baik di rumah. Ya, coba kalau zaman sekarang dianterin ke tempat gelap, ya itu. Jadi mudah-mudahan dengan peristiwa yang suci Nabi Allah Ibrahim ini kita dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Karena ketakwaan kita ini hidup kita ini adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita jalanin amanah. Apa amanahnya, Bu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam berserah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya itu aja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.